Hai, apa kabar semuanya saudara? Doa saya sukacita Natal melimpah dalam hidup saudara, damai sejahtera Natal melimpah dalam hidup saudara, dan segala yang terbaik yang saudara rindukan dalam hidup ini dinyatakan Tuhan dalam hidup saudara. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita mengatakan amin. Saya tahu mungkin saudara sedang sibuk-sibuknya, sedang heboh-hebohnya, mungkin siapin rumah, siapin dekor, mungkin mengejar pekerjaan kantor, mungkin deadline kantor dan sebagainya. Tapi luangkan waktu sejenak, sesaat untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan dapat menyegarkan jiwamu, firman Tuhan dapat meneguhkan saudara, firman Tuhan dapat menguatkan saudara. Saya percaya jerih payah saudara cari Tuhan tidak pernah sia-sia. Kita akan belajar pada tema hari ini adalah The Wise Men atau orang-orang bijaksana. Mengapa mereka disebut sebagai orang-orang bijaksana? Mengapa mereka disebut sebagai orang-orang majus? Mengapa Alkitab begitu sangat mengagungkan mereka? Dan apa yang istimewa dari mereka? Kita buka dasar firman Tuhan dalam Injil Matius 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala, ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka akan berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti, bertanya-tanya kepada mereka, bila manakah bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, emas, kemenyan, dan mur. Apa yang membuat orang Majus disebut orang yang bijaksana? Alkitab penuh dengan kisah-kisah yang indah. Alkitab penuh dengan kisah-kisah yang bisa membuat kita belajar banyak hal. Saudara nggak perlu gagal dulu harus baru belajar. Saudara nggak perlu susah dulu baru belajar. Saudara nggak perlu kena batunya dulu baru belajar. Makanya buka Alkitabmu, makanya renungkan firman Tuhan. Ada begitu banyak pelajaran di Alkitab. Ada begitu banyak orang-orang hebat yang dikalahkan karena ego mereka. Ada begitu banyak orang-orang yang mengaku diri mereka pintar, tapi justru endingnya memalukan. Ada begitu banyak raja-raja yang katanya berkuasa, tapi justru mengalami hal-hal yang menurut kita nggak sepantasnya raja lakukan itu. Herodes adalah seorang raja yang mengaku dirinya hebat. Sesungguhnya dia adalah raja penakut, dia adalah raja boneka, dia hanya dipakai oleh kerajaan Romawi. Takut tatanya diambil oleh orang lain. Ketika dia mendengar ada raja baru lahir, di hatinya bukan hendak menyembah Yesus, tapi di hatinya takut disaingi. Ada banyak orang mengalami perasaan yang harus alami. Tetapi kita belajar hari ini mengenai orang Majus. Mengapa mereka disebut sebagai orang yang bijaksana? Yang pertama saya pelajari karena mereka adalah seeker of the truth, pencari kebenaran. Mereka mencari yang tidak dicari, yaitu apa? Kebenaran sejati.
Saya ulang sekali lagi, seeker of the truth. Mereka bukan mencari yang dicari orang banyak biasanya. Karena seringkali yang orang banyak cari berbeda dengan yang Tuhan cari. Orang banyak cari harta, orang banyak cari fame, orang banyak cari kemuliaan. Tapi Tuhan cari hati yang mau menyembah. Tuhan cari hati yang mau mencari Dia. Tuhan cari hati yang justru tidak mencari kemuliaan, justru diberikan oleh Tuhan. Firman Allah mengatakan, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Orang Majus jauh-jauh, all the way dari Mesopotamia, Irak atau Iran zaman dulu, jauh-jauh ke Timur Tengah, ke tanah perjanjian, Bethlehem untuk mencari Yesus. Ada dua tipe orang di dunia sesungguhnya. Tipe yang pertama adalah spekulator. Orang yang suka menspekulasikan bagaimana Tuhan. Kayaknya Tuhan kayak gini deh. Oh Tuhan tuh begini. Oh enggak, Tuhan tuh begini. Ada banyak orang mengaku mengenal Tuhan, tapi bukan berdasarkan pengalaman pribadi sama Tuhan. Mereka dengar Tuhan dari kata si A, kata si B, dari buku si A, buku si B. Padahal sesungguhnya Tuhan mau saudara mengenal pribadi Dia. Personal. Sebagai contoh, kalau saya berbicara di muka umum, berbeda dengan saya berbicara di belakang. Maksudnya bukan saya orangnya punya double kepribadian, enggak. Tapi kalau ngomong di belakang, ngomong empat mata dalam keadaan santai, saudara pasti akan lebih mengenal siapa saya. Misalnya saudara pernah dengar kan, oh dia kalau di luar kelihatannya galak loh. Tapi kalau ngomong berdua, sebenarnya baik banget orangnya. Oh dia kalau di luar kelihatannya pendiam. Tapi kalau lagi berdua, dia hancur banget, pecah. Cerewet banget orangnya. Jadi orang kelihatannya di luar pemalu loh. Kalau ketemu sebenarnya orangnya lucu banget. Begitu juga dengan Tuhan. Menyembah Tuhan di muka umum dengan orang banyak berbeda dengan menyembah Tuhan pribadi lepas pribadi. Mencari Tuhan dengan kata orang, dengan mencari Tuhan dengan sesungguh hatimu berbeda. Saya percaya Tuhan mau engkau mencari Dia sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan mau engkau mengenal Dia bukan dari kata orang, tapi dari kata dirimu sendiri. Dahulu aku mendengar engkau dari kata orang saja. Namun sekarang mataku sendiri melihat siapa engkau sebenarnya. Tipe yang kedua, yang pertama adalah spekulator. Tipe yang kedua adalah seeker. Seeker itu apa? Orang yang mencari, orang yang bertanya, orang yang belajar. Saya teringat gembala sidang yang saya hormati dan saya kasihi, Pendeta Pariyaji, gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia. Bagi saya beliau seorang seeker. Latar belakang beliau bukan orang percaya. Beliau adalah latar belakang dari agama nenek moyang. Tapi dari muda mereka memiliki kerinduan untuk cari siapa Tuhan sebenarnya. Dari muda mereka berdoa siapakah pemilik kerajaan surga. Dan ketika hati seperti itu yang mau cari Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepada Pendeta Pariyaji dan menyatakan akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu, pemilik kerajaan surga. Dan pencarian beliau kepada Tuhan Yesus gak berhenti di situ. Terus. Dan saudara mungkin yang bukan jemaat Tiberias, saudara tahu bahwa gereja Tiberias salah satu gereja yang pertumbuhannya begitu besar, begitu hebat. Karena saya memahami, mempelajari, karena gembala sidangnya mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau hidupmu mau diberkati, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau karirmu mau naik, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau engkau ingin melihat perkara-perkara hebat terjadi dalam hidup saudara, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya berdoa agar engkau menemukan apa yang kau cari, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa agar apapun yang kau kejar adalah Yesus bukan dunia. Karena ketika engkau mengejar Yesus, apa yang kau kejar disediakan oleh Tuhan. Tuliskan komentar kolom di bawah ini. Bagaimana pengalamanmu dalam cari Tuhan. Bagaimana ceritamu berjumpa dengan Tuhan. Jangan lupa yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.